karena fungsi dari halo, tes. Ya, tadi di record itu. Baru di record. Silakan dilanjut aja, Mas. Oke. Nah, artinya teknologi dan pemilih itu tidak bisa dipisahkan karena itu yang pertama banyak kandidat yang gagal karena tim sesnya sendiri. Nah, kami dari Simcaleg memetakan beberapa penyebab kegagalan kandidat dalam pemilu di 2019 yang lalu. Nah, adapun penyebab pertama yaitu karena mereka tidak menggunakan strategi politik yang efektif dan efisien. Nah, di dalam menentukan strategi politik yang efektif dan efisien, di 2019 yang lalu, kebetulan ketua tim pemenangan saya melakukan pemetaan politik. Yang pertama, pemetaan perilaku pemilih. Artinya, dalam konteks ini, sebelum terjun ke lapangan melakukan kampanye, sebaiknya kandidat itu melakukan dulu pemetaan perilaku pemilih, pemetaan jaringan, pemetaan media massa, bahkan pemetaan lawan politik. Kenapa mereka harus memetakan? Agar kandidat tersebut bisa tahu siapa lawan mereka dan bisa tahu bagaimana kondisi masyarakat di wilayah kampanyenya mereka. Nah, kemudian adapun tujuan pemetaan politik itu yaitu yang pertama memudahkan kandidat dalam membentuk citra diri dengan visi misi dan target pemilih. Kemudian yang kedua mengenal medan pertempuran dan lawan politiknya mereka. Kemudian yang ketiga menentukan media komunikasi politik yang efektif, dan yang keempat mendesain isi komunikasi politik. Yang kelima mempengaruhi isi liputan media massa, kemudian mematahkan isu-isu negatif. Artinya dalam kondisi politik pastinya banyak isu-isu yang akan menyerang kandidat itu. Nah, dari hasil pemetaan itu, kandidat ya bisa memetahkan isu-isu negatif ke mereka, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian dari sisi benefit political mapping, yaitu yang pertama menghemat biaya kampanye hingga 50%, kemudian fokus terhadap target suara yang lebih besar, kemudian strategi darat, udara menjadi lebih efektif, kemudian terhindar dari rayuan tim ses, abal-abal atau calok politik di lapangan, dan terhindar dari konfrontasi langsung dengan petahana. Artinya sebenarnya begini, untuk political mapping itu ada beberapa langkah yang biasanya kandidat lakukan. Ya, yang pertama yaitu mengambil hasil data rekapitulasi tahun 2019 atau tahun pemilu sebelumnya. Nah, dari hasil data rekapitulasi itu biasanya kandidat memetakan lumbung suara incumbent. Artinya dalam konteks ini kita mengenal lebih dekat dengan incumbent yang terpilih di tahun 2019 yang lalu. Nah, di Simcaleg itu kita sudah menyiapkan data hasil rekapitulasi tahun 2019, sehingga mungkin teman-teman melihat promosinya Simcaleg atau membuka link Simcaleg itu mengatakan bahwa Simcaleg itu membantu kandidat dalam strategi politiknya. Nah, iya, itu sangat membantu
menurut saya untuk hasil data rekapitulasi tahun 2019 yang lalu. Kemudian penyebab kedua yaitu mereka sangat percaya dengan tim suksesnya sehingga tidak mempersiapkan sistem untuk mengukur kinerja tim suksesnya. Nah, ini juga yang paling penting. Saya yakin teman-teman yang pernah atau sempat ikut di 2019 yang lalu, apakah itu menjadi tim ses atau menjadi kandidat, sangat paham betul ketika kampanye itu berlangsung banyak tim ses yang ibaratnya ya tanda kutip mereka hanya sekedar mengambil keuntungan pribadi. Jadi mereka bergabung bukan karena ingin mendukung kandidat, karena memang benar-benar hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan dari kandidat yang mereka dukung. Nah, dalam membentuk tim ses ada 4 tips dari kami yang kandidat bisa lakukan, yaitu yang pertama, menempatkan tim sukses sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang kedua, memberikan job desk yang jelas. Kemudian yang ketiga, reward dan punishment. Yang keempat, pastinya memiliki sistem yang mampu mengukur kinerja tim sukses di lapangan. Artinya begini ya, kenapa kita butuh sistem? Karena kalau hanya sekedar ngomong, saya yakin semua tim ses itu bisa ngomong kalau di lapangan itu sudah sudah memiliki suara atau masyarakat sudah banyak yang lebih mendukung kandidat. Nah, fungsi dari sebuah sistem ini yaitu apakah kandidat ini benar-benar bekerja di lapangan atau tidak. Yang ketiga, mereka jor-joran mengeluarkan uang tanpa mempertimbangkan strategi penyaluran logistik. Nah, ini yang paling sangat mesti diperhatikan oleh kandidat karena ya kalau misalnya si tim ses ini niat untuk bergabung hanya sekedar mendapatkan keuntungan pribadi, mereka akan lebih memanfaatkan dari sisi penyaluran logistiknya ini. Nah, kami ada 3 tahapan dalam menyalurkan logistik, yaitu yang pertama, sebaiknya kandidat itu menyiapkan sistem yang membantu dalam mengidentifikasi arah logistik. Artinya ketika kita memiliki sistem, kita bisa tahu apakah logistik kita ini benar-benar tiba ke masyarakat atau ke calon pendukung kita. Kemudian yang kedua, melakukan pendataan berdasarkan wilayah yang dihasilkan dari political mapping. Artinya political mapping sesuai dengan yang penyebab pertama tadi, artinya sebelum menurunkan logistik, kandidat melakukan political mapping dulu, kemudian pendataan, kemudian yang ketiga, menurunkan tim intelijen di lapangan untuk memetakan wilayah-wilayah yang mesti kita yakinkan. Artinya di dalam pemilu itu, ketika kita hanya sekedar menyiapkan logistik, kemudian menyalurkan, nah itu biasanya yang menyebabkan kandidat benar-benar menghabiskan logistiknya mereka. Bahkan di tahun 2019 yang lalu, teman saya juga sempat menggadaikan surat-surat pentingnya karena merasa bahwa logistiknya mereka tidak cukup, logistiknya dia tidak cukup. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kalau mereka tidak memiliki sistem, ya bisa saja yang tadinya cukup menjadi tidak, karena yang membagikan logistiknya ini ya hanya sekedar membagikan begitu saja. Namun ketika ada hasil dari political mapping, saya yakin atau kami yakin penerima logistik itu benar-benar tepat. Kemudian penyebab yang keempat ya, belum mampu membangun personal branding. Nah, ini dia personal branding.
Jadi personal branding adalah proses membangun dan mempromosikan citra diri Anda secara konsisten dan strategis untuk menciptakan identitas yang kuat yang membedakan dari orang lain. Artinya dalam konteks ini ya paling tidak orang apa ya, kita harus bertanya sama diri kita, siapa saya, kelebihan saya apa, dan kekurangan saya apa. Kemudian itu yang ditonjolkan. Dan setelah bertanya sama diri kita sendiri, siapa saya, kekurangan saya apa, ya kita harus bertanya lagi. Ketika saya terpilih, pemilih itu jadi apa? Dan itu yang mesti kita tonjolkan di personal branding kita. Karena salah satu apa ya, sekarang salah satu media yang paling sangat membantu dari sisi pengenalan kita sebagai kandidat itu yaitu media sosial. Artinya dalam konteks ini kandidat sebaiknya melakukan personal branding di media sosial, memperkenalkan diri. Nah, kayaknya kalau di media sosial Bang Adi, biasanya kan kita bisa beriklan berdasarkan wilayah yang kita inginkan ya, Bang Adi. Iya, betul, betul. Ya, ini Bang, pentingnya mungkin personal branding. Artinya Udah disasar ke daerah-daerahnya, ya. bisa disasar sesuai di daerah-daerahnya, Bang. Nah, ini sesuai dapilnya. ya Ya, betul, sesuai betul. dapil Bang, Asiator Surabaya. Ya. Kemudian ini ada beberapa langkah, saya tidak sebutkan satu persatu. Saya langsung lanjut saja. Adapun kendala-kendala kandidat di dalam masa kampanye, yaitu yang pertama, bingung dalam menentukan strategi politik yang efektif dan efisien pastinya. Yang kedua, bingung cara mengatur sistem tim pemenangan. Yang ketiga, bingung menentukan wilayah kampanye produktif. Yang keempat, bingung membangun personal branding. Memiliki banyak tim namun tidak bekerja dengan maksimal. Dan masih banyak lagi. Cuma saya fokus dulu ke solusinya, integrasi teknologinya dengan politik. Jadi dengan berkembangnya teknologi, sebenarnya masalah kandidat itu bisa diselesaikan dengan aplikasi, yaitu SIM caleg. Dan ya mungkin teman-teman di sini ada karena penasaran bagaimana SIM caleg ini bisa membantu teman-teman dalam pemilu tahun 2019. Jadi yang pertama, dengan aplikasi SIM caleg itu teman-teman akan mendapatkan data hasil rekapitulasi tahun 2019, di mana dengan hasil rekapitulasi ini teman-teman bisa menentukan strategi politik yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, kandidat bisa membangun tim sukses yang solid. Kemudian yang ketiga, terhindar dari calok politik. Nah, ini yang penting karena kalau dari SIM caleg itu bisa mengidentifikasi apakah tim ses kita ini ya memang benar-benar bekerja atau tidak, apakah logistik kita ini memang sampai ke pemilih atau tidak. Kemudian yang keempat, ya yang tadi apakah tim sukses yang kita rekrut itu bekerja secara maksimal atau tidak. Kemudian kandidat bisa tahu apakah logistiknya benar-benar tersalurkan ke pendukung. Kemudian kandidat bisa mengingatkan kembali ke pendukung mereka untuk ke TPS untuk memilihnya. Ya, ini salah satu tools tambahan dari SIM caleg, WhatsApp Blaster, di mana fungsi dari WhatsApp Blaster ini bisa mengirimkan pesan ke ribuan nomor WhatsApp ya dalam 1 sampai 2 jam, sehingga memudahkan kandidat untuk mengingatkan ke pendukungnya. Kemudian yang ketujuh, kandidat bisa menjaga suara mereka ke TPS dengan fitur ini kita sudah siapkan fitur khusus saksi, di mana fiturnya itu saksi melakukan absen, kemudian saksi bisa melaporkan hasil rekapitulasi di TPS.
Kemudian yang ke-8, kandidat bisa melakukan pemetaan perilaku pemilih. Ya, ini juga bisa kandidat lakukan karena di sistem itu sudah disiapkan jenis kelamin pendukung, kemudian berapa umur pendukung, dan itu yang bisa kandidat gunakan juga untuk mengidentifikasi umur berapa pemilih di wilayah tersebut, kemudian jenis kelamin apa. Kemudian yang ke-9, kandidat bisa membangun personal branding yang bisa mengangkat elektabilitas kandidat. Ya, yang ke-9 ini ya juga cukup penting karena memang dari kami Simcaleg sudah menyiapkan beberapa beberapa fasilitas untuk membangun personal brandingnya si kandidat, dan memang kita sudah menyiapkan tim dalam mengelola media sosialnya si kandidat. Dalam tanda kutip, tim kami dari Simcaleg itu hanya sekedar mengelola ketika ada hari-hari besar, dan selain itu juga menyiapkan video-video pencoblosan dan lain-lain. Kemudian memudahkan dalam pendataan pendukung. Nah, ini juga yang penting. Pengalaman saya di tahun 2019 yang lalu, biasanya tim ses itu mengumpulkan fotokopi KTP untuk dibawakan ke rumah kandidat. Itu memberikan bukti bahwa si tim ses ini bekerja di lapangan. Namun faktanya di 2019 yang lalu itu saya sedikit gimana ya, agak kerepotan. Teman-teman itu agak repot karena dengan adanya fotokopi KTP, kemudian pendataan secara manual, banyak data-data yang double. Nah, sedangkan dari sisi Simcaleg ini kita sudah menyiapkan sistem yang namanya autolog, di mana sistem autolog itu akan menolak otomatis data yang diinput ketika double. Nah, kemudian selain sistem autolog, kita juga menyiapkan sistem OCR, di mana sistem OCR itu tim ses itu tidak mesti lagi mencatat nama, nik KTP, karena cukup tim sukses itu memoto KTP, semua datanya langsung tergenerate. Artinya dalam konteks ini si tim ses sangat sangat terbantu dari sisi kemudahan penginputan data. Nah, selain kemudahan dari sisi penginputan data, Simcaleg juga memiliki fitur foto selfie. Ya, sistem foto selfie itu ya paling tidak menekan tim sukses kita bahwa mereka harus bekerja, benar-benar bekerja. Jangan sampai mereka hanya sekedar menginput data, tapi datanya itu kemungkinan besar hanya sekedar diambil, misalnya diambil di kantor kelurahan, di kantor desa, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa fitur Simcaleg. Jadi, Simcaleg ini digunakan oleh calegnya sendiri, kemudian relawan atau tim sukses, dan yang terakhir saksinya. Dan yang keempat, sebenarnya ada tambahan, yaitu ya fitur untuk pemilih atau pendukung, di mana pendukung ini bisa melaporkan hasil penusukan mereka di TPS. Nah, ya mengenai fitur-fitur Simcaleg ini saya tidak tidak jelaskan secara detail. Saya coba untuk membuka aplikasi si Simcalegnya. Ya. Mohon maaf Bang Adi, sekarang posisinya masih terbuka ya, full ya, share screen-nya. Full. Masih. Ya, oke. Di sini ini tampilan website si Simcaleg. Kalau teman-teman lihat di layar sebelah kiri ini ada relawan, kemudian yang di tengah progres pemenangan, dan yang di kiri ini jumlah pendukung. Nah, tadi saya sempat jelaskan kalau di Simcaleg itu ada fitur yang mengidentifikasi ya, berapa jenis kelaminnya apa, kemudian umurnya berapa. Nah, selain itu
Simcaleg juga menyiapkan fitur progres pemenangan, di mana target ini ditentukan pada saat awal-awal menentukan target suara kandidat. Ya, begini tampilannya. Kemudian di target pemenangan itu ada total DPT-nya berapa, total suara, dan total TPS-nya. Kemudian di samping kiri ada manajemen tim. Nah, ini dia ya, manajemen tim di mana kandidat bisa menginput data tim suksesnya yang mereka percayakan. Kemudian di bawah manajemen tim ini ada daftar pemilih, kemudian ada survei. DTDC ini artinya door to door campaign. Nah, nantinya tim sukses itu menginput semua data pendukung di DTDC ini, kemudian agenda fungsinya untuk memudahkan kandidat ketika ingin melakukan kunjungan di suatu wilayah. Artinya ketika kandidat itu ingin mengunjungi wilayah, kandidat tidak mesti lagi untuk menelpon atau menginformasikan tim suksesnya mereka satu persatu. Cukup memasukkan di agenda ini. Kemudian logistik. Nah, ini dia logistik di sini manajemen keuangan termasuk salah satu manajemen keuangan, karena kandidat akan melihat berapa jumlah pengeluarannya mereka, kemudian persediaan barangnya, kemudian data persediaannya, kemudian pengeluaran barangnya. Nah, di sini pengeluaran barang untuk mengidentifikasi siapa tim sukses yang mengambil barang itu di rumah kandidat atau di kantor pemenangan, kemudian data penerima untuk mengidentifikasi siapa saja yang menerima sembako yang disalurkan oleh tim suksesnya kita di lapangan. Kemudian di sini ada absensi saksi, yang pastinya untuk absen saksi, kemudian perhitungan calon, realconnya, perhitungan partai, kemudian pendukung. Nah, ini fitur pendukung, aplikasi untuk pendukung, di mana pendukung itu melaporkan atau memberikan bukti bahwa dia menusuk ke TPS. Walaupun selama ini sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, aturan itu tidak boleh membawa handphone ke TPS, namun faktanya di TPS itu tidak pernah tidak pernah pemilih itu diperiksa atau dilarang. Itu pengalaman saya tidak tahu ketika di wilayah lain. Kemudian ada pencapaian relawan. Nah, pencapaian relawan ini untuk mengidentifikasi berapa yang relawan itu rekrut, berapa yang mereka masukkan jadi calon pendukungnya kandidat. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa tim sukses ini bekerja atau tidak. Kemudian dari sini monitoring wilayah, ya. Untuk monitoring wilayah ini kita bisa mengidentifikasi wilayah-wilayah pendukung kita sampai TPS, sehingga biasanya gini, biasanya kandidat itu pakai target ya, pakai target 15 satu TPS. Nah, di situ kalau mereka punya target di 15 satu TPS, kemudian pendataannya mereka manual, bisa saja mereka kecolongan dari sistem pendataannya mereka. Nah, di sini kita sudah buatkan sistem untuk monitoring wilayahnya. Kemudian monitoring relawan. Nah, biasanya kandidat juga memiliki target relawan, di mana relawan itu ada, misalnya biasanya target kandidat itu setiap TPS ada satu tim sukses atau satu relawan. Nah, fitur monitoring relawan ini yang kandidat bisa gunakan untuk mengetahui tim sukses mereka ada di mana saja. Artinya kalau hanya sekedar sekedar dicatat dan lain-lain, kayaknya tidak efektif dalam melihat progres pemenangannya si kandidat. Kemudian apa lagi ya? Iya, yang tadi yang saya hasil data TPS. Saya buka dulu hasil rekapitulasinya. Ya.
Ya, ini ya hasil rekapitulasi suaranya mulai dari DPRD, Kabupaten, Provinsi, DPR RI. Ini hasil rekapitulasi tahun 2019 yang kita ambil dari KPU, kemudian kita sederhanakan. Kenapa kita sederhanakan? Agar kandidat lebih mudah mengidentifikasi lumbung suara kandidat lain atau suara petana incumbent. Kemudian Wosables, ya. Kalau Wosables ini saya tidak buka karena memang kalau khusus Wosables itu bisa dibuka di Windows. Nah, kebetulan yang saya gunakan ini versi MacBook, jadi nggak bisa saya buka. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin ingin lihat Wosables-nya, kita bisa melakukan Zoom meeting atau by WhatsApp, kita bisa perlihatkan. Saya rasa itu Bang Adi, sedikit penjelasan dari saya, sharing-sharing dari saya. Mohon maaf ketika ada kesalahan kata. Ya, silakan dilanjutkan sesi kedua ya Bang Adi ya. Oke, terima kasih. Sangat mencerahkan sekali, Bang Arwan Dimus. Menarik, ternyata dari teknologi dan aplikasi, terutama SIM caleg ini bisa membantu pemenangan ya. Nah, baik, untuk sesi berikutnya kita buka pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin bertanya tentang aplikasi ini atau strategi tentang pemenangan, mungkin berdasarkan pengalaman dari Mas Arwandi, bisa mungkin dikasih bocoran kali ya. Silakan Oh ya, teman-teman. bentar Bang Adi. Saya tadi Oh gimana? lupa untuk memperlihatkan versi Android-nya. Oh gitu. Iya. Ya, tapi kurang lebih sama lah. Ini saya share screen yang versi Android-nya. Kalau untuk versi iOS-nya itu sementara progres verifikasi dengan Apple. Oke. Tapi dari sisi administrasi kita, perusahaan kita sudah terpenuhi, tinggal verifikasi sistemnya saja. Karena memang Apple ya cukup ketat dari sisi penggunaan foto KTP-nya, verifikasi datanya dan lain-lain. Ya, Oke. istilahnya Bang. Oke, maaf saya foto Mbak Adi, silakan dilanjutkan Bang Adi. Ya. Silakan jika ada ingin bertanya dari teman-teman. Boleh langsung via video atau mic yang dibuka, atau lewat meeting chat juga boleh ya. Oke, ada Mas Bagus Hendra. Sepertinya mau bertanya nih. Ya, kita tunggu aja. Kayaknya memang kurang ya Bang partisipannya. Ya, nanti kita ini aja. Ini kan direkam ya di webinar. Jadi nanti yang tidak hadir bisa melihat rekamannya nanti. Bang, bagaimana kalau caleg meminta kita turut serta dalam sistem ini? Ya, dari mana ini Bang yang BH? Mas Bagus Hendra. Bagus Oh, Hendra ya, apakah bagaimana kalau dari caleg Solo. membantu serta dalam sistem ini? Iya, Bang. Jadi memang sistem ini memang diperuntukkan oleh 4 pengguna ya. Yang pertama untuk si kandidat, kemudian yang kedua itu untuk tim sukses, di mana fungsi dari sisi tim sukses itu yaitu menginput data, melakukan door-to-door campaign, melakukan kampanye di lapangan, dan yaitu salah satunya yaitu membantu kandidat dalam menginput data dan menyalurkan logistiknya. Artinya dalam konteks ini memang aplikasinya tidak hanya digunakan si kandidat saja, tapi digunakan oleh relawan juga.
Ya. Untuk Mas Bagus, bagaimana? Cukup jelas jawaban dari Mas Arwandi? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mas Riki dari Aceh nih tadi ya. Apakah ada jaminan server tidak down saat saksi menginput total suara di TPS? Karena akan ada ratusan, bahkan ribuan saksi yang akan menggunakan aplikasi di hari yang sama. Siap, ya. Oke, Bang Riki, Mas Riki, ya sebenarnya kalau dari server ya pastinya kita siap dan memang kita sudah memiliki tim IT yang support 1 kali 24 jam dalam selama masa kampanye itu. Kemudian dari sisi penyimpanan data kita sudah menyiapkan tergantung dari kandidatnya apakah kandidat itu DPRD kabupaten. Pastinya kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan si kandidat. Kandidat DPRD kabupaten kan biasanya kemungkinan besar terbanyaknya itu 10.000 apa ya, 10.000 TPS atau 5.000 TPS atau 5.000 data. Dan kita sudah mempersiapkan itu kalau untuk DPRD provinsi biasanya 10.000 sampai 20.000 TPS itu kita sudah siapkan, DPR RI sudah kita siapkan, bahkan hingga gubernur. Pak, ya yang belum bisa kita tangani dari sisi server itu ya pastinya presiden karena 205 juta. Untuk server kita belum sanggup, cuma kalau digunakan untuk khusus itu bisa, tapi otomatis menggunakan sekitar 38 sistem SIM caleg yang harus terbagi dari beberapa provinsi. Semua provinsi di Indonesia harus digunakan. Setiap provinsi baru bisa digunakan. Tapi kalau hanya sekedar DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI, insya Allah siap karena memang kita sudah uji di tahun 2019 yang lalu. Walaupun di 2019 yang lalu itu hanya versi web dan kami yakin server kami cukup siap di tahun 2024 nanti. Ya, itu ya Bang Ade. Berarti setiap Ya. calon itu di kategori DPR, kabupaten, provinsi, RI itu kapasitas servernya juga berbeda ya? Iya Bang Adi, berbeda-beda. Jadi Ya, kalau oke. untuk DPRD kabupaten itu ya kita set up-kan langsung di domain si SIM caleg, sedangkan provinsi itu kita set up-kan menggunakan namanya dia. Artinya ketika di Play Store itu nama si kandidat provinsi ini atas namanya dia di aplikasi. Begitupun juga DPR RI, bupati, gubernur dan wali kota Bang Adi. Khusus Oke. kabupaten kita save up atas nama SIM caleg karena untuk penampungan datanya itu masih mencukupi. Iya. Oke. Bagaimana, ada pertanyaan lagi untuk partisipan yang sudah hadir? Mas, saya Mas Arwandi nih. Ini mungkin sambil menunggu kalau ada yang bertanya ya. Saya penasaran nih sama eh, hasil dan DPT, hasil rekapitulasi di 2019 ini. Berarti kan calon yang ingin mentarget di daerah tertentu itu logikanya kan bersaing ya. Jadi Ya, jangan sampai eh, kandidat yang sudah menang di apa ya, di wilayah tersebut di tahun 2019, eh, si misalnya ada caleg yang ingin menantang di wilayah itu, eh, ini ya berarti kita jangan sampai apa ya istilahnya itu ya, strateginya jangan sampai kurang ya, karena kan ibaratnya dia udah menguasai di 5 tahun sebelumnya gitu. Nah, eh, apakah dari data yang di 2019 itu bisa kelihatan sejauh mana eh, kekuatan si caleg ini di tahun sebelumnya gitu, di periode sebelumnya gitu. ya, oke Bang Adi. Jadi memang Bang Adi dari data hasil rekapitulasi ini ya memang untuk
mengidentifikasi kekuatan lawan incumbent atau petahana tersebut. Karena sudah pasti ya Bang Adi, ketika kita hanya sekedar kampanye di wilayah lumbung suaranya si incumbent ini, saya yakin kandidat yang baru ini akan sangat sulit untuk merebut suara si incumbent ini. Nah, fungsi dari hasil rekapitulasi ya ini kita bisa melihat di TPS mana saja suara terbesarnya si incumbent ini Bang Adi. Jadi memang ya sebaiknya wajib menggunakan sistem ini untuk mengidentifikasi lawan petahana atau lawan yang di 2019 yang lalu maju. Ya, Bang Adi. Ini akan muncul jika beli yang full fitur ya. Iya, Bang Adi. Jadi yang misalnya di download sekarang di Play Store nggak ada ini ya, belum kelihatan ya. iya, memang kalau yang di iOS atau Android itu dia hanya sekedar apa ya, kandidat itu login, kemudian dia akan diarahkan untuk mengaktifasi lagi, Bang Adi. Oke. Boleh nggak Mas lihat salah satu contoh di daerah tertentu gitu? Mungkin daerah Makassar gitu, di daerahnya Mas Arwandi gitu. Oh iya, ya, siap-siap, Bang Adi. Bisa. Kalau di Sulawesi Selatan ya, kita ambil sampel untuk DPRD kabupaten atau provinsi nih, Bang. Boleh kabupaten, boleh. Di Coba wilayah terkecil dulu mungkin ya. kita coba di Kabupaten Luwu, kemudian dapil 2 ya. Saya buka dulu. Nah, jadi ini ya, bentar Bang. Kayaknya ketutup ini gambarnya Bang. Oke, saya masih share screen kan Bang? Masih. Jadi ya, ini Bang. Kalau kita lihat dari PKB ya Bang ya, di sini yang tertinggi Ardi Mubarak SE. Kemudian di wilayah tertingginya yaitu di Kecamatan Sulih Barat. Nah, kita coba lihat lagi di mana lumbung suaranya dia. Nah, lumbung suaranya si Abdi Mubarak SE ini ada di Desa Buntu Barana namanya. Kemudian kita identifikasi TPS berapa. Ya. Nah, kalau untuk TPS-nya, lumbung suaranya di TPS 1, 2, 3, kemudian TPS 4. Artinya ketika kita ingin melakukan kampanye ya, kalau menurut kami Simcaleg tidak mesti kita harus melakukan kampanye di wilayah-wilayah ini. Sebaiknya kita bisa kampanye di TPS 4. Artinya kandidat itu ya mengidentifikasi dulu di mana wilayah suara terbanyaknya lawan politiknya mereka. Kemudian ya itu ya Bang Adi, ini sampelnya Maharudin ya. Jadi sebenarnya Bang Adi, untuk menggunakan sistem ini paling tidak kandidat itu sebaiknya merinci satu persatu siapa yang kandidat yang mereka ingin lihat peta suaranya. Jadi tidak apa ya, tidak hanya sekedar melihat kemudian menyimpulkan Bang Adi, memang butuh butuh kita untuk merangkum data-data hasil rekapitulasi di tahun 2019 yang lalu itu. Artinya ketika si kandidat mau melihat suara incumbent yang sebelumnya, sebaiknya mereka petahkan dulu. Di wilayah ini kecamatan apa, desa apa yang bisa mereka serang. Oke, ini kalau menurut saya ini fitur yang cukup sangat-sangat berguna sih, karena jadi tidak akan sia-sia
kompetisinya kan ya, yang kita mau bangun itu eh, tidak sekedar hanya berpromosi, tidak personal branding ke sini ke situ, tapi sudah ditarget daerahnya yang kurang, oh di sini, oh yang belum di sini. Iya, benar Mm-mm. Bang. Oke, Dan ini ada lagi pertanyaan dari Mas Bagus Hendra. Silakan Mas Bagus. Bagus Indra. Kebanyakan yang kita promosikan adalah ketua DPD. Jadi Mas Bagus bertanya, kebanyakan yang kita promosikan adalah ketua DPD partai. Nah, dan Mas Bagus sendiri tuh ingin presentasi offline nih. Oh iya iya, Nah, benar Mas Bagus. Jadi memang kalau dari sisi ya bisa bisa apakah bisa dibantu ya? bisa Bang Bagus. Maksudnya bantu dalam tanda kutip pastinya kita hanya memfasilitasi yang Mas ingin gunakan. Misalnya Mas Bagus ingin presentase menggunakan sistemnya, kita bisa bantu untuk mengaktifkan. Namun untuk mengaktifkan itu mungkin kita beri waktu ya maksimal 2 jam, Bang Bagus. Kemudian kita juga sudah menyiapkan proposal, di mana proposal itu Mas Bagus bisa melakukan presentase di depan ketua partainya. Kalau Iya, misalnya nih Mas, yang pengen secara offline ini mengadakan webinar ya meeting seperti ini dengan Mas Arwandi gitu. Jadi ditentukan jamnya dan harinya gitu. Jadi Mas Bagus ini sebagai perwakilan dari ya ibaratnya perwakilan dari Simcaleg ya. Terus Mas Arwandi mempresentasikan gitu. oh, artinya saya yang langsung mempresentasikan langsung ya, Bang ya. Iya, jadi semacam Mas Bagus ini apa ya operatornya. Jadi nanti Mas Arwandi kayak eh, ininya narasumbernya gitu. Oh gitu ya, Bang. Ya, apakah bisa seperti itu? Sebenarnya bisa, Bang Adi. Cuma ya yang jadi pertanyaan ah, ini wilayahnya di mana? Oh, gitu. Kalau kita mau melakukan presentasi offline ya. Kalau misalnya di Sulawesi, karena saat ini saya di Sulawesi ya bisa saya yang langsung terjun Sulawesi atau Jakarta. Misalnya ada, kalau di Jakarta ada tim juga, Sulawesi ada yang Ini Mas Bagus ini di Solo, di Solo Jawa Tengah Solo katanya. Raya Jawa Tengah. Ya Mas Agus, kalau untuk saat ini ya bisa kita presentasikan via offline, via online ya. Kalau untuk Solo belum bisa offline. Tapi kalau Mas Bagusnya mau dipresentasikan via online seperti ini bisa. Tinggal Jadi Mas seperti apa menjelaskan fitur-fiturnya itu tadi ya, gitu ya. Iya, misalnya seperti webinar Mas Adi. Kita bisa bantu webinarnya untuk menjelaskan fitur-fitur. Nanti bisa langsung kontak ke Mas Arwandi untuk bisa ini ya janjian ya. Dan Iya, janjiannya kapan gitu. bisa Nah, banget. apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang hadir? Oh, ini karena kata Mas Bagus ada aplikasi yang mirip dan sudah dipakai beberapa partai. Oh ya, Ah, dan setelah lihat SIM Caleg pada melongo harga kemurahan. Nah, itu gimana, Mas? iya, Eh, iya. Sebenarnya yang mahal itu dari sisi sistem itu memang servernya.
Dan memang kalau di Sulawesi itu banyak kandidat yang karena memang mereka merasa murah ketimbang mereka harus mengeluarkan uang uang miliaran untuk kampanye mereka, tapi dana yang mereka salurkan selama masa kampanye itu tidak produktif atau tidak tepat sasaran, sehingga mereka lebih baik mengeluarkan dana, misalnya harganya 25 juta sampai 95 juta, ya kandidat itu merasa sangat murah pastinya. Ya, gitu Mas. Bagus. Mungkin ke depannya biar biar lihat sendiri nanti presentasinya dari Mas Arwandi ini seperti apa gitu. Eh, apakah memang murah atau memang cukup atau malah harusnya bisa lebih dari itu. Atau mungkin nanti ada customisasi apa gitu mungkin ya saya nggak tahu ya dari segi teknologinya mungkin ada update fitur dan sebagainya mungkin. Ini ada pertanyaan selanjutnya, ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Iya. Kebetulan saya di area Makassar. Oh ya, ini bisa dikontak langsung ke Mas Arwandi ya. Iya, di dalam grup juga ada admin, bisa Bang. Mas Agustan, kita bisa ketemu langsung, tinggal telepon, ketemunya di mana, ya bisa lah Bang. Kalau kontak sudah ada di grup ya, Bang Agustan Renreng. Ya, Ya, Bismillah untuk para affiliate ya di grup nanti kita update terus grup JV ya. siap, siap, siap. Dan rencananya insya Allah SIM caleg ini akan dibuka penjualannya besok tanggal 15 Mei jam 11 siang. Ya, Mas, sambil nunggu kalau ada pertanyaan lagi, saya mau tanya nih. Eh, tadi kan di presentasi itu ada diberikan info kalau ada yang apa ya tim ses yang nakal gitu. Nah itu monitoring di SIM calegnya ini seperti apa nih? Misalnya eh, ada tim sukses melaporkan pemberian logistik ada 100 100 beras misalnya. Tapi ya. ternyata di lapangan dia hanya mengeluarkan 90 gitu. Di foto kan apakah apa ya bukti harus difoto semua gitu, tapi kan bisa saja itu kayak duplikat foto mungkin atau apa kayak gitu. Nah, mengantisipasi yang eh, apa tim ses atau relawan yang nakal itu seperti apa itu? Oke, Mbak Ngadi. Ya, jadi memang di dalam fitur itu kita sudah siapkan, memang sebaiknya ya memang diwajibkan ya si tim ses ini melakukan pelaporan hasil penyaluran logistiknya mereka. Nah, dari laporan hasil penyaluran logistiknya mereka, di situ kita akan identifikasi menggunakan data si penerima. Oke. Jadi hasil laporan tim sukses itu akan muncul wilayah mana saja yang mereka salurkan, kemudian nama si penerimanya siapa, kemudian yang menerima itu di TPS berapa, sampai dengan foto selfie-nya si tim ses dengan apalagi dengan pemilih atau pendukung. Oh, gitu. Iya. Oke, oke. Dan saya rasa ini sangat memudahkan memudahkan si tim ses, karena nantinya itu di sistem itu mereka cukup tekan tombol kamera langsung pak, tidak mesti foto dari luar sistem lagi kemudian menginput. Jadi memang sistemnya kamera langsung terbuka, jadi cukup mudah untuk menggunakan sistem SIM caleg ini ya.
Ya, sudah tidak terasa sudah 1 jam ini ya dari jam 8 tadi, tapi kita tunggu sampai 5 menit deh. Kalau ada yang pertanyaan lagi yang ingin bertanya. Mas Arwandi sendiri di tahun 2019 sudah menangani berapa caleg, Mas? Ya, kalau untuk menangani beberapa calon, kemarin 2019 ya, itu sebenarnya termasuk salah satu uji coba ya di sistemnya kita. Oh, gitu. Oke. Ya, itu ya ada di Sulawesi Selatan, ada yang DPRD, DPR RI, provinsi dan DPRD kabupaten, dan memang rata-rata kandidat itu yang kerjasama atau kontrak dengan kita itu pastinya mereka merahasiakan bahwa mereka ini menggunakan sistem ini. Ya, kenapa mereka merahasiakan ya itu Bang Adi, karena ketika misalnya kandidat-kandidat lain juga menggunakan sistem verifikasi logistik yang seperti ini, otomatis penyaluran logistiknya si kandidat lain otomatis akan terarah juga seperti mereka. Kan Iya, iya. kontestasi ya. Iya. Oke, oke. Oh iya, untuk ini ya, bonus dari SIM caleg itu ada eh, pembuatan desain berupa ini ya, personal branding di sosial media ya, Mas ya. Jadi ada list yang kalau di sales page-nya SIM caleg itu ada video, ada ini apa, poster, kalender apa segala itu ya. Nah, itu eh, dilakukan selama 1 periode kampanye sampai tahun depan atau gimana bonusnya Ya, itu? selama masa periode kampanye. Oh, oke. Ya sudah lepas Bang Adi. Oke, ya. Berarti pemilunya kapan ya? Februari ya? Februari Berarti Juni, sampai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Selama 9 bulan bakal ini ya disiapkan ya ya. ininya ya, personal branding lewat sosial medianya itu ya, desainnya ya. Ya, Bang Adi. Jadi selama 9 bulan itu kita yang desainkan setiap uh, ucapan-ucapan hari besar ya, Bang Adi. Oke, Tapi mantap. dalam konteks ini tidak tiap hari kita yang apa ya kelolakan. Karena kalau untuk hari-hari biasanya kandidat itu potret kemudian kirim. Nah, Hmm, sedangkan kesulitannya itu ya biasanya dari sisi desain ucapan-ucapannya. Dan oke. selain itu juga kita sudah siapkan video untuk narasi ya, narasi untuk mencoblos si kandidat. Ya, Jadi dari setiap misalnya ada partai A gitu nanti dibuatkan dengan branding partai tersebut gitu ya. iya benar Bang Adi. Oke, mantap sekali. Bulan Fasilitasnya juga cukup lengkap nih jadinya ya. Allah Bang Adi. Kemudian apa ya? Eh, Ya, ya. Sebenarnya ini kita belum sempat input ya sampel-sampelnya ya Bang Adi ya kemarin. Oke, ya. Sebenarnya nanti mungkin ya 1 minggu ke depan itu sampel video cara mencoblos caleg, video cara desain special edition Idul Adha, desain kalender, quote, poster, desain spanduk, promosi caleg, website portal caleg, video promosi caleg. Nantinya kita akan masukkan sampelnya di sini. Oke. Ya, kandidat itu bisa melihat langsung Bang Adi. Ya. Berarti ini ada peluang bagi affiliate ya, mungkin ya bagi eh, teman-teman yang ingin mempromosikan SIM caleg. Kalau saya kepikiran itu jadi teman-teman bisa mengelolakan
akun sosmed dari caleg tersebut selama 9 bulan ya. Mungkin bisa dijadikan ini ya, bonus gitu mungkin, atau di bonus untuk 1 bulan pertama dikelolakan ininya. Nah, terus bisa berkelanjutan dari ini ya, dari calegnya itu langsung ke promosi affiliate gitu. Iya. Dan memang Bang Adi di 2019 yang lalu itu ada beberapa teman-teman yang melakukan penjualan. Mereka memang menginkludkan dari sisi kelola sosmednya si kandidat. Nah, dari pengelolaan sosmed si kandidat ini, teman-teman itu kembali mendapatkan untung atau jadi Ya, dari si kandidat, apakah mereka dikontrak, bahkan ada yang 3,5 juta ya per bulan untuk hmm, IT si kandidat itu. Artinya nah, kalau kan ya sekitar 30 jutaan lah. Tapi betul, sama betul, betul. Ini iya, ya ini jadi peluang yang bagus nih menurut saya nih. Jadi jika ada affiliate yang mungkin memberikan satu bonus pertama, bonus 1 bulan pertama gitu mungkin, atau 15 hari pertama dapat bonus kelola sosmed. Nah, dan untuk next di sampai 9 bulan berikutnya bisa kontrak khusus dengan cara tersebut. Oke. Ya, tidak terasa ini sudah di jam 21.08, sudah hampir 1 jam, sudah sejam sih, sudah sejam lebih dikit. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sama Mas Arwandi? ya kalau saya ya untuk teman-teman kandidat yang sekarang ini niatnya untuk menjadi wakil rakyat, semoga teman-teman semua niatnya dimudahkan, Hmm, lancar, uh, lancar selama masa kampanye sampai mendapatkan kursi. Dan Amin, amin. semoga teman-teman semua ya dari sisi logistiknya ditahan lah, jangan sampai karena niat kita yang terlalu menggebu-gebu sehingga kita menghabiskan seluruh finansial kita dan lain-lain. Dan itu saja saya Bang Adi. Semoga teman-teman semua dan untuk afiliat terima kasih sudah bergabung dan semoga kita sama-sama bekerja sama dengan baik ya. Saja Bang Adi. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mas Arwandi, atas insight-nya juga dan pengalaman Mas Arwandi selama menangani caleg di 2019. Dan tentu saja fitur-fitur di SIM caleg ini sangat dibutuhkan para caleg di 2024 nanti. Oke, Mohon izin Mas Arwan, oh Ya, ada mau nanya ini ini. ya Agustan Randreng ya. Mohon izin kalau boleh minta waktunya sharing-sharing di Makassar ya. Kebetulan saya di area Makassar. oh iya Bang Agustan. Makassar, iya siap. Kita kontak saja Bang Agustan, kita komunikasi via WhatsApp. Nanti admin chat, balas chatnya Bang Agustan untuk langsung komunikasi teleponan Bang. Baik, baik ya. Makasih Mas Arwan ya. Ya, Kasih. Ya. Oke, alhamdulillah eh, sudah ada calon yang ingin menggunakan SIM caleg nih. Oke, amin. terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir. Semoga besok jika ada affiliate yang sudah mempromosikan tepat setelah launch, kita buka jam 11 ya. Semoga ke depannya ada sales dari affiliate. Eh, dan para caleg juga bisa sukses mulai berkampanye dan mendapatkan kursi artinya. Eh, Sekian saja, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum.